Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank sentral. Yang pertama yaitu pada dasarnya, apa pengertian tentang bank sentral? Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral ini adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral di Indonesia sendiri adalah diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan Bank Indonesia. Itu yang disebut dengan bank sentral. Jadi bank sentral ini adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab kepada suatu kebijakan moneter yang melahirkan aktivitas ekonomi untuk menstabilkan dalam suatu negara. Yang kedua yaitu tugas bank sentral. Tugas bank sentral adalah yaitu satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maksudnya adalah ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk, barang, dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak BI, Bank Indonesia, harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Artinya yaitu dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran mata uang. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Artinya yaitu dalam hal ini Bank Indonesia ini harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistemik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu apa saja wewenang bank sentral? Yaitu yang pertama, kewenangannya yaitu membuat kebijakan moneter. Artinya yaitu BI harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Yang kedua yaitu kewenangan mengatur dalam sistem pembayaran. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Pertama yaitu BI memiliki wewenang dan menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk poin terakhir ini, Bank Indonesia melakukan
yaitu selaku bank sentral memiliki 4 wewenang utama. Pertama yaitu membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kedua yaitu memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia. Ketiga yaitu memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Terakhir yaitu mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik yaitu di dalam sistem perbankan atau secara individu. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari bank sentral? Apa tujuan dari pembuatan bank sentral? Yaitu Bank Indonesia itu mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, nilai mata uang di Indonesia. Kestabilan ini, nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang saya dapat jelaskan tentang bank sentral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.